Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi, puji dan syukur hanya miliknya. Mudah-mudahan pertemuan iman kita di pagi hari ini selepas menunaikan sholat subuh berjamaah untuk sejenak melingkar iman di taman surga, mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik, terindah dan tersempurna dari amal soleh kita di hari ini. InsyaAllah pagi hari ini kita akan kembali lebih dalam, lebih jauh, lebih dekat, lebih akrab, bahkan lebih mesra, berta'aruf, berkenalan dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terulang 7 kali dalam Al-Quran, yang dengan nama ini kata para ulama menghadirkan 2 kebaikan. Yang pertama, tidak terlalu euforia dalam kebahagiaan sampai kita berbangga-bangga ketika mendapatkan. Dan yang kedua, tidak larut dalam kesedihan ketika kehilangan. 2 kebaikan ini akan kita dapatkan ketika kita lebih jauh berta'aruf dengan salah satu nama Allah, yaitu Allah Al-Malik, ya. Allah Al-Malik. Jadi dengan nama ini, pertama kebaikannya adalah kita tidak akan terlalu euforia dalam kebahagiaan sampai ke batas berbangga-bangga, ya, ketika mendapatkan, dan tidak larut dalam kesedihan ketika kita banyak kehilangan. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita akan menemukan 2 pembacaan, ya. Yang pertama adalah Malik, ya. Itu terulang dalam Al-Quran 2 kali, di surah Al-Fatihah dan di surah Al-Imran, ya. Juga kita menemukan kata Malik tanpa panjang, Pak. Ini 6 atau 5 ayat, ya, diperkenalkan dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah Bapak Ibu sekalian, Maliki Yaumiddin, ternyata itu bisa dibaca dua bacaan, ya, bisa Maliki Yaumiddin atau bisa Maliki Yaumiddin, itu, ya. Karena Allah itu memperkenankan namanya bisa dengan Al-Malik panjang atau Al-Malik pendek, ya. Al-Malik panjang itu terulang 2 kali dalam Al-Quran, dan Malik pendek, Al-Malik itu terulang 5 kali dalam Al-Quran. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perbedaan makna antara Al-Malik panjang dan Al-Malik pendek, Pak. Kita yang panjang dulu, misalnya di kalimat Maliki Yaumiddin itu, kalau dibacanya panjang itu adalah alladzi yamliku wa la yahkum. Dia memiliki tapi tidak bisa mengatur. Kalau dibaca pendek itu yahkum wa la yamlik. Dia mengatur tapi tidak bisa memiliki, Pak. Karena orang itu kan ada yang bisa memiliki tapi tidak bisa mengatur. Sebaliknya ada yang bisa mengatur tapi tidak bisa memiliki. Contoh apa? Di kompleknya kita memiliki rumah tapi kadang tidak bisa mengatur sepuasnya, ya. Artinya kata developer jangan diubah-ubah gitu. Kan dulu mungkin komplek kita seperti itu, Pak, ya, tahun-tahun pertama. Atau nggak tahu di sini bagaimana, Pak, ya. Kalau di komplek saya itu berapa tahun rumah sudah kita miliki tapi tidak boleh diubah-ubah itu. Bentuknya begitu, ya. Padahal itu sudah jadi milik kita. Ini namanya adalah yamlik wala yahkum, memiliki tapi tidak bisa mengatur. Tapi juga misalnya kalau pendek atau kalau
Kalau pendek tadi apa Bapak Ibu? Mengatur tapi tidak bisa memiliki, Pak. Ya seperti direktur lah, seperti manajer, dia mengatur perusahaan tapi bukan miliknya. Nah, Allah itu Bapak Ibu Malik dan Malik. Allah itu mengatur yang dimilikinya dan memiliki apa yang diaturnya itu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia kadang mengatur tapi tidak bisa memiliki, ya tadi itu jabatan-jabatan di perusahaan, manajer dan lain sebagainya, dia bisa mengatur perusahaan tapi bukan miliknya itu. Ada juga orang yang memiliki tapi tidak bisa mengatur. Nah, Allah itu bisa disebut atau bisa dibaca dengan Al-Malik, Pak. Bisa juga dibaca dengan Malik. Allah memiliki yang diaturnya dan Allah bisa mengatur apa yang dimilikinya itu. Ya. Makanya Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kata Syekh Utsaimin di kalimat Maliki Yaumiddin, Ibu dan Bapak boleh membacanya dengan dua bacaan dan dua-duanya sahih ya. Bisa kita baca dengan Maliki Yaumiddin panjang atau bisa dibaca dengan Maliki Yaumiddin pendek, Pak. Ya. Ini dua-duanya kata Syekh Utsaimin boleh dibaca. Walihada ja'at qira'atani fi suratul Fatihah wa qira'atani shahihatani, kata Syekh Utsaimin dua-duanya boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Maliki Yaumiddin, makanya kita sering menerjemahkan Malik itu apa Bapak Ibu di sini? Raja kan? Raja itu bisa mengatur yang dimilikinya dan bisa memiliki apa yang diaturnya itu. Maliki Yaumiddin. Apa arti Yaumiddin Bapak Ibu? Sebetulnya din itu arti asalnya agama, Pak. Ya kan? Dinul Islam, agama Islam gitu. Nah, kata ulama Bapak Ibu, din itu kan agama, dekat dengan kata dain. Dain itu artinya hutang. Dinun itu agama, dainun hutang. Kenapa agama dekat dengan hutang? Kata ulama, karena ketika kita beragama itu sebetulnya hutang yang akan dibayar nanti kelak di akhirat. Kalau dalam beragama ini kita baik, itu hutang Bapak Ibu, nanti akan dibayar dengan kebahagiaan di akhirat. Dan ketika dalam beragama ini kita buruk, itu pun hutang yang akan kita bayar dengan penyesalan di akhirat, Pak. Makanya orang yang beragama itu orang yang kalau bahasa kita sedang berhutang gitu. Ya. Apapun yang kita lakukan pasti akan dibayar, Pak. Kalau misalnya ingin bayarannya adalah surga, maka dalam beragama ini kita harus senantiasa dalam kebaikan. Karena tidak ada kebaikan dan keburukan di dalam hidup beragama ini kecuali nanti pasti kita akan mendapatkan bayarannya. Itu Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya di kalimat ini, birrul walidain dinun wa dainun, Pak. Ya. Tadi apa arti dinun? Agama. Dainun hutang. Ketika kita beragama, semuanya adalah hutang yang akan kita bayar kelak di akhirat. Betul ya? Contoh di sini Bapak Ibu sekalian, misalnya birrul walidain dinun wad dainun. Berbuat baik kepada orang tua itu agama dan hutang, Pak. Dan sudah kita bahas di kajian sebelumnya, kenapa kepada orang tua disebut dengan birrul walidain. Apa arti bir, Mbak? Ini bukan minuman ya, wa'udzubillah. Apa arti bir itu? Kata Ibnu Mas'ud, bir itu Bapak Ibu artinya jannah, Pak. Surga. Maka birrul walidain itu bukan sekedar berbuat baik kepada orang tua, tapi surgakan kedua orang tua. Artinya orang tua itu harus di level paling, Pak, maksimal kita memberikan kebaikan kepada keduanya. Makanya kata Yahya bin Mu'az, apa arti birrul walidain? Dua, Pak. Satu, hantarkan orang tua kita ke puncak-puncak kebahagiaan di dunia dengan adanya kita. Berarti orang tua itu bukan
di wilayah sisa-sisa ya Pak, bukan di waktu sisa, bukan di tenaga sisa, bukan di harta sisa. Karena bahasanya bir, bawa ke puncak-puncak kebahagiaan di dunia dengan adanya kita itu. Karena ada orang Pak, ke orang tua itu sisa-sisa aja. Kalau ada waktu silaturahmi, kalau ada sisa uang ngasih. Itu ya. Padahal bukan di wilayah sisa orang tua itu, kata Ibnu Mas'ud kan, tapi di wilayah yang paling maksimal yang kita miliki itu ya. Makanya ada kalimat kata ulama, la tusyauq qalba ummika la tu'allim qalba ummika bisyauq. Jangan sakiti hati ibumu dengan kerinduan gitu Pak. Sesibuk apapun kita, kalau orang tua kita sudah memerlukan kita, datang gitu ya. La tu'allim qalba ummika bisyauq. Jangan sakiti hati ibumu dengan kerinduan, Pak. Kita sibuk di sini, tetapi ada hati yang merindukan itu orang tua. Ya kalau bisa kita pulang, tapi jangan waktu sisa. Kayak mah can aya waktu. Hati-hati dengan kalimat itu. Kenapa? Karena kata Ibnu Mas'ud, birrul walidain itu adalah di puncak tuh, Pak. Ya. Bawa orang tua kita ke puncak kebaikan dengan adanya kita. Artinya adalah bukan di wilayah sisa yang kita miliki. Yang kedua, birrul walidain itu artinya apa Ibu? Hantarkan orang tua kita ke surga Pak, di akhirat itu. Jadi anak itu memang tidak hanya membahagiakan orang tuanya di dunia, tetapi bisa memastikan anak itu bisa mengantarkan orang tuanya ke mana Bapak Ibu? Ke surga itu Pak. Makanya di usia orang tua yang sudah mulai menurun kesadarannya, menurun kekuatan fisiknya, menurun apalagi kesehatannya Pak ya, itu peran anak itu tidak hanya memastikan di dunianya baik-baik saja, tetapi Bapak Ibu, anak itu juga punya kewajiban memastikan akhirat orang tua kita pun baik-baik saja. Makanya kan kalau Bapak Ibu nelpon ke orang tua biasanya kumaha Pak? Paling mah damang begitu ya. Tidak hanya dunia yang kita rawat Bapak Ibu, tapi juga masa depan akhirat orang tua pun kita kewajiban untuk bisa merawatnya itu. Kan selama ini anak itu hanya memastikan kesehatan dunia saja Pak ya. Maka kita pun punya kewajiban memastikan kebaikan akhirat orang tuanya. Itu pun namanya birrul walidain Bapak Ibu sekalian ya. Nah begitu. Makanya kalau ibu nelpon orang tua, Bu, tidak mah damang tos tuang, nah sekedar gitu ya. Tapi mah kumaha ngajina, mah salatnya dijaga Bapak Ibu sekalian. Betul ya? Nah kata para ulama Bapak Ibu, birrul walidain itu dinun, kemudian wadainun, agama dan hutang. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa birrul walidain itu disebut dengan agama? Karena memang ini perintah Pak ya. Jadi suka tidak suka, sibuk tidak sibuk dan lain sebagainya, berbuat baik kepada orang tua itu perintah agama. Kata ulama, ya'khuduka ila sa'adah. Jadi kullama zadatil birrul walidain zadatut taufik fi hayatina Pak. Jadi kalau bahasa kita, semakin indah pemuliaan kepada orang tua, semakin mudah kehidupan yang akan kita jalani itu Pak. Makanya kata siapa? Saya lupa Pak ya. Kalau hidup kita banyak masalah, maka cek hubungan kita dengan dua ini. Pertama hubungan dengan Allah, kedua dengan orang tua tuh Pak. Makanya Rasul mengatakan orang tua itu kan awsatu abwabil jannah, pintu surga paling tengah. Apa yang disebut dengan pintu surga paling tengah? Orang tua itu adalah faktor pertama pembuka surga di dunia dan di akhirat Pak. Kelayakan seorang anak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat sangat bergantung kepada bisa apa dia memuliakan kedua orang tua ya begitu. Baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Karena ada 5 kewajiban kepada orang tua yang masih ada dan ada 5 kewajiban kepada orang tua yang sudah tiada Pak. Coba sebutkan satu-satu Pak. Satu apa yang masih ada? 5 kewajibannya. 1 2 3. Ini belum saya tanya yang sudah tidak ada loh Pak. Ini masih ada ini. 1
Atau sekarang kita ubahlah. Apa kewajiban kita kata Nabi kepada orang tua yang sudah tiada? 1, 2, 3. Ini kedua orang tua tuh Pak. Kadang kita lupa ya Pak ya. Kesibukan dunia kita, kadang kita melupakan bagaimana cara kita memuliakan orang tua yang masih ada maupun yang telah tiada ya. Mudah-mudahan di sini kelihatan memang ini anak-anak yang saleh insyaallah. Nah, ini yang pertama ibu bapak sekalian. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu bukan masalah selera, tetapi ini kewajiban agama kita. Di Al-Quran banyak Bapak Ibu ya tentang ketika kita misalnya Bapak Ibu kepada orang tua itu dilekatkan dengan bab syukur Pak ya, dilekatkan dengan bab ibadah begitu. Artinya adalah orang tua ini dalam Al-Quran Bapak Ibu adalah sebuah ibadah yang sangat mulia setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah yang kedua, ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kenapa berbuat baik kepada orang tua disebut dengan dainun, hutang? Ternyata kata ulama-ulama kita, kata salafus saleh, apapun yang kita lakukan kepada orang tua akan dibayar oleh anak-anak kita kepada kita begitu. Ya. Makanya kan kepada orang tua mah betul-betul kontan ya Pak ya, kebaikannya dibayar di dunia, keburukannya pun dibayar di dunia. Apa yang kita lakukan kepada orang tua adalah hutang yang akan dibayar oleh anak-anak kita kepada kita itu. Ketika kita sulit untuk berbuat baik kepada orang tua, kita sedang merencanakan anak-anak kita pun sulit merawat kita di hari tua. Kan kata Syekh Qardawi, tidak ada yang paling membahagiakan di hari tua kecuali ketika anak-anak kita merawat kita, Pak. Itu paling membahagiakan. Tetapi merencanakan ini tidak bisa terpisahkan Bapak Ibu dari bagaimana cara kita merawat orang tua yang masih ada dan yang telah tiada itu, Pak. Makanya selalu Allah balas itu ya, perlakuan kita kepada orang tua dibalas oleh anak-anak kita kepada kita itu, Pak. Itu namanya dainun itu. Ya. Ustadz, anak saya teh mani hararese dititah teh mani tidak nurut. Boleh jadi Bapak Ibu sedang mengenang memori masa lalu. Kita yang sulit diatur oleh orang tua kita. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah dinun wad dainun. Berbuat baik kepada orang tua itu adalah anjuran dari agama, dan berbuat baik kepada orang tua itu adalah hutang yang akan dibayar oleh perlakuan anak-anak kita Bapak Ibu sekalian ya. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Allah itu Malik dan Malik, memiliki apa yang diaturnya dan mengatur apa yang dimilikinya. Makanya kita selalu menerjemahkan merajai itu, Pak. Merajai. Kalau Allah Bapak Ibu mengatur yang dimilikinya dan memiliki apa yang diaturnya, berarti kita memiliki apa ini, Pak? Semuanya kan milik Allah itu. Berarti posisi kita apa ini? Kan Allah tuh yang memiliki dan yang mengatur. Berarti kita posisinya apa? Makanya Ibu dan Bapak ya, ini kalimat yang Allah ajarkan kepada kita ketika kita mendapatkan apa dalam Al-Quran? Idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa ketika kita mendapatkan musibah Allah itu mengajari kita sebuah kalimat yang indah? Baca ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana cara memahaminya itu? Ternyata kata Qardawi, Bapak Ibu sekalian, kalimat ini Pak akan meringankan beban-beban perasaan kita ketika kita kehilangan. Contoh Bapak Ibu sekalian, inna lillahi, apa artinya? Segalanya milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan Allah lah yang mengambil segala miliknya, Pak. Jadi kita punya apa? Kalau Bapak Ibu kehilangan sesuatu yang bukan milik kita, bagaimana perasaannya? Biasa, wah gitu. Dah bukan milik kita tuh, Pak.
Kenapa suka ada sakit? Karena kita punya perasaan itu milik kita itu Pak biasanya. Karena rasa sakit itu hadir dari perasaan kepemilikan. Itu milik Allah dan Allah sudah mengambil miliknya. Berarti perasaan kita bagaimana? Itu kira-kira meringankan tidak Pak? Misalnya Bapak bilang, ya Allah kenapa kau ambil ibuku? Kan begitu. Apa kata Allah? Memang dia ibumu, tapi dia milikku. Kata Allah begitu. Kan begitu Pak ya. Ya Allah saya merindukannya, bla 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 gitu. Apa kata Allah? Wajar kau merindukannya karena dia ibumu, tapi aku lebih merindukannya karena dia. Nah itu Bapak Ibu, itu dialog imajiner sebetulnya Pak. Nggak ada bahasa begitu ya. Pak contoh begini Bapak Ibu, saya bilang kepada Bapak Ibu, Pak, Bu, ini HP saya titip di Bapak Ibu gitu ya. Sok silakan pakai berapa tahun gitu. Setelah berapa tahun saya ambil lagi Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu bilang apa kepada saya? Innalillahi atau terima kasih? Bapak Ibu ini milik saya, sok silakan Bapak Ibu pakai beberapa tahun. Setelah beberapa tahun saya ambil lagi. Bapak Ibu bilang apa sama saya? Innalillahi atau terima kasih? Justru kita tidak akan pernah sakit terlalu mendalam ya Pak. Malah ada bahasa, bukan berarti harus tidak bilang, bukan bilang terima kasih ketika kehilangan, bukan Pak. Tetapi kita tidak terus sakit. Misalnya kata Allah, Bu, ini adalah suami, ini milik saya, sok ibu pakai beberapa tahun gitu. Maksudnya bersama ibu. Setelah berapa tahun oleh Allah diambil, ibu bilang apa? Ini lihat tuh alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalimat ini loh Pak, betul-betul tidak ada kalimat yang bisa meringankan beban perasaan ketika kehilangan kecuali kalimat ini. Apa itu? Segalanya milik Allah dan Allah telah mengambil. Ya sudah Bapak Ibu sekalian. Kenapa sampai ada orang yang marah-marah? Kenapa sampai ada orang yang sakit? Ya Allah kenapa kau ambil bla bla bla? Karena kita terlalu jauh perasaan kita bahwa itu adalah milik kita itu. Ya begitu. Makanya kalau tadi Pak, saya ambil lagi, Bapak kan bilangnya ya Ustaz nuhun, alhamdulillah kan begitu ya, sudah diberikan jatah dipakai beberapa, tahu itu milik saya. Makanya Bapak juga begitu Pak, ketika kehilangan istri bilangnya innalillahi atau alhamdulillah? Innalillahi Pak. Karena itu musibah ya. Tetapi memang kita harus ingat segalanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena begini Bapak dan Ibu, kalimat ini itu Pak tidak akan membawa kita dalam euforia sampai kita berbangga-bangga ketika memiliki, karena semuanya adalah milik. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang kita miliki semuanya adalah dari Allah Pak. Makanya kalau ada yang mau memuji Pak, memuji kita dengan kepemilikan yang kita miliki, maka segera kembalikan pujian itu kepada yang berhak mendapatkan pujian itu. Siapa? Allah Bapak Ibu ya. Seulang Bapak Ibu ya. Kalau ada yang memuji kita dengan segala kepemilikan kita, maka segera kembalikan pujian itu kepada yang berhak mendapatkan pujiannya, yaitu kenapa? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karena semuanya adalah milik Allah Pak. Makanya apakah yang paling susah kata para ulama? Kalau Bapak Ibu merasa memiliki, kalau kita merasa banyak diberi Pak, itu kita mudah untuk merasakannya. Saya punya ini, saya punya ini. Tetapi ketika mengembalikan pemberian itu kepada yang memberinya, tidak semuanya orang bisa. Betul tidak Pak? Ini berkat kecerdasanku, ini berkat keuletanku, ini berkat apalagi kepintaranku. Ada nggak orang yang bilang begitu? Itu tanda orang tidak bisa mengembalikan semua yang dimiliki kepada yang memberinya itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak dalam Al-Qur'an orang yang bilang begitu? Ini berkat kecerdasanku, ini berkat kepintaranku, ada tidak? Ada siapa Pak? Qarun. Makanya kalau yang sering bilang begini itu namanya Pak Qarun of the gang. Besti Qarun. Ada dalam Al-Qur'an itu. Maka sikap seorang muslim yang baik ketika dia
ketika dia dipuji dengan segala kepemilikan yang dia miliki, kembalikan semua itu kepada yang berhak mendapatkan pujiannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan alhamdulillah hadza min fadli rabbi. Tapi kalau kita kehilangan, Pak, segera bilang ini itu milik Allah dan Allah sedang mengambil miliknya. Tenang nggak Pak itu? Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini Ibu dan Bapak, makna dasar dari Allah Al-Malik atau Allah Al-Malik. Allah yang memiliki semua yang diaturnya dan Allah yang mengatur semua yang dimilikinya. Yang sering kita terjemahkan dengan Allah yang merajai, Pak. Bapak Ibu, setidaknya Allah Al-Malik ini ada 3 penjelasan dari para ulama kita. Di antaranya Imam Al-Ghazali. Yang pertama, siapa Allah yang merajai itu? Yaitu la yahtaju ila syai' wal asya yahtaju bihi, Pak. Ini yang pertama. Yaitu Allah yang tidak membutuhkan apapun, sementara apapun sangat membutuhkannya. Allah yang tidak membutuhkan siapapun, sementara siapapun pasti sangat membutuhkannya, Pak. Itulah yang disebut dengan raja itu ya. Makna pertama dari Allah Al-Malik, Allah yang tidak butuh siapapun dan siapapun sangat membutuhkannya. Kalau kita, Pak, kita sangat membutuhkan yang lain, sementara yang lain belum tentu untuk kita. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita perhatikan beberapa kajian akidahnya itu. Allah itu tidak membutuhkan apapun, Pak, karena Allah itu raja, sementara yang lain sangat membutuhkannya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, lihat ayat ini. Kalau Allah tidak membutuhkan apapun dari kita, kenapa Allah menyuruh kita untuk bersyukur, Pak? Karena di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, banyak ayat yang menganjurkan kepada kita untuk bersyukur. Seakan-akan Allah butuh terima kasih kita itu. Kalau Bapak Ibu memberi, kira-kira kita ada kebutuhan nggak, Pak, untuk dibilang terima kasih? Ada, Pak. Bahkan ada yang berhenti pemberiannya gara-gara dia jarang dibalas dengan ucapan terima kasih. Saya mau merede kasih eta, nah apa bahasana apa teu bisa mulang. Nah gitu tuh. Orang kadang begitu itu. Di kita ini, Pak, ada pemberian yang berhenti gara-gara kita tidak mendapatkan ucapan terima kasih itu. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Allah butuh nggak ucapan terima kasih kita? Lalu kenapa menyuruh kita bersyukur? Ya? Ayo sekalian. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah, tidak akan menambah singgasana kekuasaan Allah. Ketika kita kufur nikmat, tidak berterima kasih kepada Allah, tidak mengurangi singgasana kekuasaan Allah. Karena Allah tidak membutuhkan ucapan terima kasih kita. Tapi kenapa Allah itu menyuruh kita mengucapkan terima kasih, bersyukur? La azidannakum, karena Allah ingin nambah. Itu Pak ya. Jadi kepentingannya buat siapa? Buat kita, Pak, bukan buat Allah. Allah sudah nggak butuh apapun. Ternyata Allah menyuruh kita untuk bersyukur kepadanya, bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita, karena Allah ingin. Makanya apa kalimat syukur itu, Bapak Ibu? Qayyid lin ni'mah al-mawjudah was-sayyid lin ni'mah al-mabqudah. Syukur itu seni mengikat yang sudah ada, nikmat yang sudah ada, dan seni memburu nikmat yang belum ada. Maka di orang yang mudah berterima kasih, bersyukur kepada Allah, nikmat yang telah ada terjaga, Pak, dan dia pun mudah mendapatkan nikmat yang belum ada. La in syakartum. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Makanya Ustadz, bagaimana cara menjaga nikmat yang sudah ada ini? Maka bersyukur sama Allah. Ustadz, bagaimana cara mendapatkan yang belum ada? Bersyukur kepada Allah, Pak. Karena untuk mendapatkan yang belum ada, seninya adalah mensyukuri apa yang sudah. Semakin kita mudah mensyukuri yang sudah ada, semakin banyak mendapatkan yang belum ada. Selalu ada yang bertambah dari sesuatu yang kita syukuri. Harta yang kita syukuri akan terus
bertambah. Pasangan yang kita syukuri akan terus bertambah, sakinah, mawadah. Bukan kesananya Pak, ini ke kualitas ya Pak. Ini langsung agak salah. Akan terus bertambah Pak, rasa sakinahnya, rasa mawadahnya, rasa warahmahnya itu ya. Itu. Allah tidak butuh apapun. Ketika Allah Pak menyuruh dalam Al-Quran satu saja, kepentingannya bukan buat Allah tapi buat. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat di Al-Ahqaf ayat 15 Pak. Kalau orang sudah masuk usia 40 tahun ke atas, maka dia itu ada 5 panduan dari Allah Pak ya. Yang pertama adalah syukur tuh Pak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala. Itu di ayat Al-Ahqaf ayat 15 panduan Allah kepada siapapun yang sudah melampaui usia 40 tahun ke atas Pak. Karena ayat ini kan berbicara balagu arba'ina sana, 40 tahun ke atas, maka ada 5 aktivitas yang Allah pandu untuk usia ini. Panduan pertama adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa orang yang sudah masuk usia 40 tahun ke atas, kesibukan pertama yang Allah tuntun adalah banyak bersyukur? Kenapa coba? Kan ada 5 Pak. Pertama bab syukur, yang kedua bab apa? Bapak Ibu coba lihat di ayat itu ya. Amal solihan tardohu itu. Yang ketiga aslih li bidriyati. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, inni tubtul ilaika. Yang kelima wa anni minal. Ada 5 kan Pak ya. Kenapa yang pertama bab syukur coba? Ini adalah panduan Al-Quran bagi siapapun yang sudah masuk usia 40 tahun ke atas. Sebetulnya walaupun kajian ini tidak layak saya sampaikan di sini Pak, karena wajah-wajah di sini kan masih sudah sepentin ya Pak, masih muda-muda itu, masih di bawah usia ini. Ternyata Bapak Ibu, Masya Allah ya, Allah menuntun di usia ini untuk banyak bersyukur karena untuk menghadirkan 3 kebaikan Pak. Kebaikan pertama Bapak Ibu sekalian, agar hidup kita tenang Pak. Karena semakin Bapak Ibu bersyukur, semakin ingat dengan apa yang kita inginkan, atau semakin ingat dengan apa yang sudah Allah berikan. Kalau kita banyak bersyukur, semakin ingat dengan apa yang kita inginkan, atau semakin ingat dengan apa yang sudah Allah beri. Kalau Bapak Ibu makin ingat dengan semua pemberian Allah, makin tenang Pak, makin rudet. Makin tenang Pak. Apa yang bikin rudet? Tulul amal, terlalu banyak kahayang Pak. Hayang iya, rudet itu Pak. Makanya syukur itu mengubah fokus dari apa yang kita inginkan kepada apa yang sudah Allah berikan. Makanya di usia ini harus tenang Bapak Ibu, harus tentram. Bagaimana caranya? Bukan fokus kepada apa yang kita inginkan, tetapi berfokuslah kepada apa yang sudah Allah berikan Bapak. Silakan Bapak Ibu kalau tidak percaya, sok banyak keinginan Pak, pasti di usia ini sudah nggak layak. Makanya kan kata ulama itu, saya kemarin sampaikan pada kajian di Hegar Mana itu, ada hijrah yang penting di usia 40 tahun ke atas. Apa hijrahnya Bapak Ibu? Yaitu mengubah dari apa yang kita inginkan kepada Allah Pak, kepada apa yang Allah inginkan dari kita itu. Selama ini Bapak Ibu berfokus kepada apa yang kita inginkan dari Allah atau apa yang Allah inginkan dari kita? Nggak usah jawab Pak, kelihatan wajah-wajah ini. Ya Bapak Ibu, karena kita saking sibuk memikirkan apa yang kita inginkan dari Allah, ingin ini banyak, sampai kita lupa memikirkan apa yang Allah inginkan dari kita itu. Betul Bapak Ibu? Kerasa Bapak Ibu? Makanya di usia 40 tahun ini, biarlah 40 tahun ke belakang diisi dengan apa yang kita inginkan dari Allah. Ini. Nah 40 tahun ke sana, mulai kita berhijrah untuk memikirkan apa yang Allah inginkan dari kita tuh. Ya kan?
Makanya bersyukur itu pertama seni, Pak, mengubah fokus dari apa yang kita inginkan kepada apa yang sudah Allah. Tenang itu, Pak. Alhamdulillah saya sudah punya rumah, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya ini. Tenang, Bapak Ibu. Coba dibalik, saya pengen ini, saya pengen itu. Ah, udah, Pak. Itu lama. Kayak Ustaz ya. Yang kedua, kenapa di usia 40 tahun ke sana itu Allah memandu kita untuk banyak bersyukur? Rabbi auzi'ni itu. Yang kedua, Pak Ibu, teori pernah kita sampaikan kan? Dzikrun ni'am yassiluna ilal mun'im. Semakin banyak ingat dengan pemberian, Pak, semakin tersambung hati kita dengan yang memberi. Betul nggak, Pak? Saya ulang kembali. Semakin banyak ingat dengan pemberian, semakin menyambungkan hati kita dengan yang maha dengan yang di rumah misalnya, oh ini pemberian bapak ini, oh ini pemberian bapak ibu ini, oh ini pemberian ibu itu. Ketika kita ingat pemberiannya, langsung ingat kepada yang memberinya. Ketika bapak ibu bersyukur, ingat pemberian kan, Pak? Itu langsung menyambungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin di usia ini kita sibuk dengan Allah, Pak. Bukan dengan yang lain itu. Bagaimana supaya kita sibuk dengan Allah? Yaitu kita banyak ingat dengan pemberian-pemberiannya. Maka tidak ada kesibukan terbaik di usia 40 tahun ke sana kecuali sibuk bersama Allah itu, Pak. Itu Bapak Ibu. Dengan cara apa? Dengan cara kita ingat dengan segala pemberiannya itu. Karena hati akan langsung tersambung kepada yang memberi ketika melihat pemberian. Ya, jadi usia begini itu bukan sibuk lagi dengan usia begini, mau telepon usia begini. Usia perempuan ke atas ini bukan belum. Memang nggak bisa dinafikan ya, Pak ya. Yang ketiga adalah agar kita tenang, agar kita makin sibuk bersama Allah, Pak ya. Makanya di kajian kemarin sudah kita sampaikan, orang mukmin itu, Bapak Ibu, ketika diberikan nikmat makin tenggelam dengan sang pemberi nikmat. Itu mukmin, Pak. Tapi orang kafir makin diberikan banyak nikmat, makin tenggelam dengan nikmat, tetapi tidak menyambungkan hatinya kepada sang pemberi nikmat. Itu namanya kafir, Pak. Makanya kalau ada di antara kita makin sibuk dengan nikmat yang Allah beri, tapi makin tidak banyak waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada masalah soal keimanan itu. Karena orang mukmin itu ketika diberikan nikmat, tenggelamnya dengan apa? Tenggelamnya, Pak, bukan dengan nikmat tapi dengan sang pemberi nikmat. Kalau kita sudah dikasih segalanya sama Allah, Pak, tetapi tidak menyambungkan hati kita kepada Allah, tidak punya waktu untuk datang ke rumah Allah dan lain sebagainya di masjid, ini ada tanda masalah keimanan itu bermasalah. Dan yang ketiga, kenapa di usia 40 tahun ke atas kita disuruh oleh Allah banyak bersyukur? Teorinya, Bapak Ibu, al-ibadah tahtaju ila lainul qalb. Ibadah itu membutuhkan lainul qalb. Apa yang disebut lainul qalb itu adalah hati yang merasa banyak diberi. Karena kalau orang, Pak, merasa banyak diberi, akan makin mudah melaksanakan perintah yang memberi. Betul tidak, Bapak Ibu? Seorang ya, kalau kita merasa banyak diberi, pasti mudah melaksanakan perintah yang memberi. Hari pertama saya ngasih ke Bapak, hari kedua ngasih, hari ketiga ngasih, hari keempat, Pak, tolong datang ke rumah saya. Kira-kira maksakan tuh? Maksakan tidak, Pak? Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah punya hati yang merasa banyak diberi. Pasti apapun yang saya lakukan, Bapak Ibu akan usahakan. Hari pertama saya ngasih mobil, Pak. Hari kedua saya ngasih rumah, hari ketiga saya ngasih tiket haji, insya Allah, amin gitu, Pak ya. Hari keempat, Pak, tolong datang ke rumah saya. Pasti sesibuk apapun Bapak Ibu akan datang ke rumah saya. Kenapa? Lainul qalb, karena sudah punya hati merasa banyak diberi. Pasti datang ke rumah saya. Padahal pemberian saya cuma 3, etapan baru prank tuh, Pak.
belum asli. Baru ngomong, Pak. Tapi sudah tidak bisa menolak perintah saya. Allah sudah ngasih apa dalam hidup kita? Segalanya, Pak. Tapi kenapa masih susah disuruh itu? Itu kata ulama, kita sudah kehilangan rasa malu. Setiap hari diberi, tapi makin sulit melaksanakan perintah yang memberi. Itu kata ulama, sudah kehilangan rasa malu. Nah ini Bapak Ibu ya, kenapa kita bersyukur pada Allah tidak membutuhkan apapun? Ternyata syukur itu bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita. Karena bertambah-tambah, berlipat-lipat, itu ada, Pak, ketika kita mudah membangun seni bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apa yang bikin kita susah bersyukur itu? Apa yang bikin kita susah bersyukur? Yang pertama tadi, Pak, tulul amal, terlalu banyak keinginan. Karena kalau orang terlalu banyak keinginan, Pak, sampai lupa Bapak Ibu sekalian memikirkan apa yang sudah dia dapatkan itu. Ya kan? Kalau orang terlalu fokus dengan keinginan, pasti akan lupa dengan apa yang dia sudah dapatkan. Maka semakin banyak keinginan, semakin lupa dengan apa yang sudah dia dapatkan. Itu salah satu penyakit di mana kita sulit atau susah untuk tulul amal, namanya penyakitnya itu, Pak, tulul amal. Terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak keinginan, itu biasanya melupakan kita dan apa yang sudah kita dapatkan. Makanya Bapak Ibu, kenapa banyak orang yang tidak bahagia? Bukan dia tidak punya apa-apa, Pak, dia lupa bahwa dia punya apa-apa itu. Kenapa dia lupa punya apa-apa? Karena terlalu banyak. Saya ulang lagi, Pak, karena ini teori akidahnya. Kenapa banyak orang yang tidak bahagia? Bukan dia tidak punya nikmat, tetapi dia tidak bisa melihat nikmat. Kenapa dia tidak bisa melihat nikmat? Karena terlalu banyak. Nah itu, Pak, itu kesimpulannya. Yang kedua, kenapa orang itu sulit bersyukur? Kata Nabi, penyakitnya adalah an-nadrutu ilal fauq, karena selalu melihat yang di atas, Pak, itu. Ya. Makanya semakin kita sering melihat yang di atas, semakin kita tidak bisa mensyukuri apa yang Allah berikan dalam hidup kita. Betul nggak, Bapak Ibu sekalian? Makanya Rasulullah itu membimbing kita doa, Bapak Ibu sekalian. Ada doa ya. Pertama doanya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, atau Allahumma annibni bini'amika bikasrotika la bizawaliha. Itu doa yang Rasul bangun buat kita agar kita mudah mensyukuri apa yang sudah Allah beri itu ya. Baik, saya tanya kepada Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kalau Allah tidak membutuhkan apapun dari kita, kenapa Allah nyuruh kita untuk banyak minta maaf, Pak? Untuk banyak istighfar, untuk banyak bertobat itu? Memang kebutuhan siapa? Kalau ibu dan bapak nyakitin saya, Pak, kira-kira saya butuh nggak permintaan maaf Bapak Ibu? Saya ulang. Kalau Bapak Ibu pernah nyakitin hati saya, kira-kira kira-kira saya butuh nggak permintaan maaf Bapak dan Ibu? Kadang butuh manusia itu, Pak. Ya, saya tunggu aja supaya dia minta maaf, kan begitu. Allah, Pak, dalam Al-Quran banyak menyuruh kita untuk minta maaf kepadanya. Ya kan? Pertanyaannya, apakah Allah butuh permintaan maaf kita? Tidak. Lalu kenapa Allah menyuruh kita banyak minta maaf? Kan beristighfarlah, bertobatlah, banyak dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Di sini juga ada anistaghfiru rabbakum summa tubu, beristighfarlah, bertobatlah. Memang Allah butuh dan istighfar dan tobat kita? Ya. Saya, Bapak Ibu, ingin nanti mengerucut, Pak, kalau Allah memerintahkan dalam Al-Quran, demi Allah, kebutuhannya bukan buat Allah, tapi buat siapa? Buat kita itu. Bapak Ibu, Allah itu tidak membutuhkan permintaan maaf kita. Bapak Ibu minta maaf tidak mengurangi kemuliaan Allah. Ya kan? Betul kan? Bapak Ibu tidak minta maaf juga
Bapak Ibu ketika minta maaf tidak menambah kemuliaan Allah. Ketika tidak minta maaf tidak mengurangi kemuliaan Allah. Lalu kenapa kita disuruh minta maaf? Sebetulnya ayatnya sudah ada, Pak, tinggal dibaca itu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, yumati'kum mata'an hasanan, Pak. Ternyata Allah menyuruh kita banyak minta maaf, kebutuhannya bukan untuk Allah tapi buat kita. Karena Allah ingin memberikan banyak kenikmatan hidup yang terus menerus, Pak, itu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi misalnya kalau kita lihat di surah Bapak Ibu di surah Al-Baqarah ayat 221. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah itu ingin membawa kita pulang ke surga. Maka jangan pernah kecewakan Allah dengan tidak pernah menemukan kita di surga. Ikhtiar kita cuma satu saat ini adalah bagaimana cara kita ditemukan Allah kelak di surga. Dan kata Nabi, Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihi. Allah itu betapa bahagia kepada orang yang minta maaf. Coba, kenapa Allah begitu bahagia kepada orang yang minta maaf, Pak? Ternyata kebutuhannya bukan untuk Allah, tetapi karena Allah itu betul-betul ingin membawa dia ke surga, dan orang yang minta maaf sudah kembali ke jalur yang tepat untuk membawa dia pulang ke. Nah itu Pak, itu. Dia kepentingannya buat siapa? Buat kita Bapak Ibu ya. Masya Allah itu. Maka selalu banyak mataan hasanah, kesenangan-kesenangan hidup yang terus berkelanjutan di orang-orang yang mudah meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ini baru poin pertama. Kenapa Allah nyuruh kita ibadah? Karena khawatir ada di antara kita merasa ketika ibadah itu Pak sedang dibebani, ya kan? Makanya haroream, berarudat, harese itu Pak. Ibadah itu Bapak Ibu Allah sedang membebani atau Allah sedang ingin menolong? Ketika kita tidak ibadah, Allah tidak rugi. Ketika kita ibadah, Allah pun tidak beruntung. Dan Allah itu tidak membutuhkan apapun dari kita. Lalu kenapa Allah itu nyuruh kita ibadah? Al-ibadah laisa hadul huriyah walakin domanu sa'adah, Pak. Ibadah itu bukan pembatas kebebasan dan pembeban kehidupan, tetapi penjamin kebahagiaan. Coba diulang bahasa Arabnya, Bu. Ibadah itu la sahaddul khuriyah walakin domanus sa'adah. Ibadah itu bukan pembeban kehidupan, pembatas kebebasan, tapi penjamin kebahagiaan. Ya, kan ada orang yang ketika ibadah itu Pak merasa dibebani dan dibatasi, ya kan? Padahal dia sedang dijamin apanya? Kebahagiaannya. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, ketika sholat Pak itu ngemplongnya dan bahagianya ketika sholat, selesai sholat perasaan ngemplong Pak. Ketika sholat, selesai sholat, selesai sholat. Berarti ketika sholat perasaannya bagaimana? Ustadz, alhamdulillah sudah subuh, sehingga lepas beban itu teh. Padahal kata Nabi kan, arihna bis sholat, lepaskan beban kita dengan sholat. Ketika Rasul memahami sholat itu adalah pelepas beban, kita merasa dibebani. Makanya habis sholat kita terasa melepas beban. Padahal Bapak Ibu demi Allah, ya, Bapak Ibu lihat di dalam surah Al-Fatihah yang kita ulang belasan kali, iyyaka na'budu, itu apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Kenapa Allah itu menyuruh kita mengulang-ulang kalimat ini sampai belasan kali dalam sehari? Dan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ustaz Farhan, inilah inti suratul Fatihah, Pak. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa inti suratul Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami ibadah dan hanya kepadamu kami. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kata Ibnu Qayyim, kenapa ibadah dan pertolongan disatukan dalam satu ayat dan menjadi inti surat Al-Fatihah yang kita baca belasan kali itu? Ternyata Bapak Ibu itu mengungkap 5 rahasia, Pak. Masya Allah itu.
Ada 5 rahasia kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari kata na'budu dan nasta'in. Kenapa ibadah dan pertolongan itu digabung? Kata Ibnu Qayyim, satu Bapak Ibu, kalau orang sedang ibadah itu tandanya orang sedang ditolong itu kata Ibnu Qayyim. Maka ibadah itu bukan kehebatan kita tapi pertolongan. Bapak Ibu tidak boleh bilang begini, Pak kenapa ke masjid? Kan saya mah sudah soleh itu setiduk 4 cina itu Pak. Bukan, kita bisa ke masjid bukan kesolehan kita tapi pertolongan Allah Bapak Ibu. Kalau orang tidak ditolong Allah bisa ke masjid Pak? Tidak, karena ibadah mah semuanya pertolongan Allah Pak Ibu. Betul kan? Ada nggak orang Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa ke masjid? Banyak, karena belum mendapatkan pertolongan Pak itu. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Kata Ibnu Qayyim, karena orang yang sedang ibadah itu tanda orang yang sedang ditolong oleh Allah. Maka punten Bapak Ibu, di setiap kita sedang ada di momentum ketaatan harus berbahagia, karena kita lah yang dipilih oleh Allah untuk ditolong bisa melaksanakan ibadah. Di luar sana Pak, orang tidak punya kekurangan apapun, tidak sehat dan lain sebagainya, tapi tidak bisa ibadah karena belum mendapatkan pertolongan. Yang kedua, kenapa ibadah dan pertolongan itu digabung dan menjadi inti surat Al-Fatihah yang kita ulang-ulang belasan kali dalam sehari? Yang kedua Pak Ibu sekalian, kata ulama, Bapak Ibu, kalau kita Pak ibadah itu tandanya kita sudah akan dapat banyak pertolongan, karena pertolongan Allah itu diundang oleh ketaatan. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Pertolongan itu diundang oleh ketaatan. Makanya orang yang tidak taat, apa kata Allah, ma'isyatan dongka, hidupnya banyak masalah. Kenapa? Karena dia sedang memutuskan tali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kata Allah, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Ya. Makanya orang Bapak Ibu yang taat ibadahnya selalu banyak mendapatkan pertolongan. Makanya kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu." Itu Pak. Selalu ada keajaiban di kehidupan orang-orang yang mengajaibkan ketaatan itu. Makanya Ibu dan Bapak semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, hidup seseorang itu adalah penjelasan tentang kualitas ibadahnya itu. Karena kalau ibadah kita gitu-gitu saja, maka hidup kita akan Bu, Pak, kalau ibadah kita gini-gini saja, hidup kita akan gitu-gitu saja, Pak. Makanya kalau ibadah kita begini, ya hidup kita begitu. Makanya jangan begini biar tidak apa hidupnya penjelasan ibadah Pak itu. Nggak akan ada keajaiban. Ada nggak Pak orang yang tidak ibadah rezekinya banyak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Orang tuh Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita, tidak ada orang yang rezekinya banyak ketika tidak ibadah itu. Nggak ada. Itu Ustaz rumahnya banyak, tabungannya miliaran, mobilnya banyak. Itu harta bukan rezeki, Pak. Harta itu tidak berkaitan dengan ibadah. Sementara rezeki sangat berkaitan dengan ibadah. Betul Pak ya? Gak mungkin ada orang yang rezekinya banyak ketika tidak ibadah. Kalau harta bisa Pak, karena harta mah tidak ada kaitan dengan ibadah. Kita bisa banyak harta lewat kemaksiatan tuh bisa itu Pak. Tapi nggak mungkin ada rezeki dalam kemaksiatan tuh nggak bisa. Cuma masalah kita ketika bicara rezeki ujung-ujungnya, nah itu salah. Ya, karena harta itu bagian terkecil dan terendah dari rezeki. Ada banyak rezeki yang indah dalam hidup kita melebihi harta itu Pak. Cuma karena kita mungkin apa ya, punten ya Pak ya, ujung-ujungnya kalau bicara rezeki itu ujung-ujungnya dunia apa, jangan duit Pak, dunia. Kan rizki itu ada 4 ya Pak, kata Sya'rawi. Ada adna rizki paling rendah, ada a'la rizki paling tinggi, ada abdul rizki paling utama, dan ada tamamu rizki paling sempurna. Dan apa rizki yang paling rendah itu Pak?
al-amwal, yaitu harta. Ada banyak rizki-rizki yang lebih indah melebihi harta, dan semua itu akan hilang, Pak, kalau kita tidak ibadah walaupun harta kita banyak. Karena ada orang yang kehilangan ketenangan dalam keberlimpahan harta, ada tuh. Ada orang yang kehilangan kebahagiaan dalam tumpukan materi, ada gitu. Dia banyak kehilangan rizki dalam tumpukan harta, itu ada. Kalau dia tidak apa tadi? Tidak ibadah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita perbaiki ibadah kita, wah, pertolongan Allah itu akan yakhruj mohon maaf Bapak Ibu sekalian, yarjuku min haitsu la yahtasib. Masya Allah itu. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kenapa na'budu dan nasta'in itu digabung? Kata ulama, kata Ibnu Qayyim, kalau Bapak Ibu banyak butuh pertolongan, Pak, itu berarti harus perbaiki ibadah. Kalau kita merasa banyak ingin ditolong oleh Allah, berarti harus banyak memperbaiki ibadah. Dan kita mengadoa terus, Pak, minta pertolongan, Pak. Ayo subuh kaberangan wae gitu, Pak. Duh punten Ustaz, tadi habis subuh kasihangan jam 7. Biasanya, Pak, setengah 7. Susah itu. Tilawah jarang, Pak, tahajud jarang, tapi pertolongannya banyak. Dia tidak mungkin mendapatkan guyuran pertolongan ketika tidak memperbaiki ketaatan, Bu. Maka ibu dan bapak sekalian, kalau betul-betul kita banyak butuh pertolongan dari Allah, satu, perbaiki ibadah. Maka siapa orang yang tidak ibadah? Orang sedang merasa tidak butuh ditolong oleh. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Itu Pak, itu ya. Sombong nggak orang kayak begitu, Pak? Sombong, Pak. Siapa orang yang sombong itu? Orang yang tidak ibadah. Kenapa orang yang tidak ibadah sombong? Karena dia merasa tidak butuh ditolong oleh. Nah itu. Ya, begitu. Yang keberapa sekarang Bapak Ibu? Yang keempat. Kenapa na'budu nasta'in itu digabung? Kalau Bapak Ibu minta pertolongan kepada Allah, sebelum minta yang lain, minta dulu ditolong untuk mudah ibadah. Selama ini kalau Bapak Ibu meminta pertolongan, misalnya berdoa, biasanya langsung minta apa? Walaupun saya sudah tahu jawabannya sebetulnya. Bapak Ibu langsung berdoa, biasanya langsung minta apa, Pak? Rezeki, apalagi itu bisa poin pertama itu. Kan begitu ya Pak biasanya. Padahal kata Nabi apa kepada Mu'ad bin Jabal? Wahai Mu'ad, usika la tada'anna fi duburi kulli shalah. Jangan tinggalkan doa ini selesai Anda melaksanakan sholat. Apa kata Rasul? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Coba ini Pak lihat. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu, untuk senantiasa ingat kepadamu, dan untuk bisa memperbaiki ibadah kepadamu. Tuh Pak. Maka kalau Bapak Ibu sebelum minta yang lain kepada Allah, minta dulu diistiqomahkan ibadah, Pak. Jangan dulu minta yang lain. Kenapa? Karena kemudahan yang lain sangat ditentukan dari keistiqomahan ibadah kita. Betul tidak? Ya Allah, istiqomahkan tilawahku. Ya Allah, istiqomahkan bersolat berjamaahku. Itu dulu sebelum ya Allah minta rezeki tanggal 24 ya Allah. Kan tanggal 25 banyak COD ya Allah. Nah sebelum itu ya. Ini panduan Pak dari Al-Quran dan hadis Rasul. Sebelum minta yang lain, minta dulu untuk diistiqomahkan ibadah. Karena kalau ibadah sudah Bapak Ibu sudah istiqomah, yang lain itu akan mudah itu. Ya, yang lain itu akan Allah lancarkan. Karena banyak orang yang banyak keinginan Pak, tapi ibadahnya berantakan. Makanya terusnya tidak Allah kabulkan. Ya kan? Kenapa tidak Allah kabulkan? Karena dia halangi dengan kemaksiatan ketika tidak merespon perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Itu yang keempat. Kalau kita meminta pertolongan kepada Allah sebelum minta yang lain, minta dulu ditolong ibadah. Ya Allah, istiqomahkan keluargaku dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, istiqomahkan istriku menjadi istri yang soleh. Ya Allah, istiqomahkan suamiku menjadi imam yang baik. Itu dulu bab ibadah itu, sebelum minta yang lain. Ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika kita tidak ibadah, kita sedang menghilangkan banyak pertolongan. Ya kan? Karena Bapak Ibu,
Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, ketika kita memutus hubungan dengan ketaatan, kita sudah memutus hubungan dengan pertolongan Allah. Maka hidup kita akan banyak ma'isyatan dongka, banyak kesulitan, banyak masalah. Kenapa? Karena kita tidak dibersamai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begini Bapak Ibu, kira-kira ibadah ini terasa nikmat gak? Ternyata ibadah bukan sekedar kewajiban, tetapi cara kita untuk mendapatkan banyak pertolongan. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau orang Pak ditolong semangat atau malas? Semangat. Kalau orang dibebani semangat atau malas? Sok ubah Pak manage kita. Ibadah itu bukan dibebani tapi sedang ditolong biar kitanya. Nah itu sekali. Ya, so ibu-ibu, Bu, di Ramadan terakhir tanggal 30 sedang buka di rumah, itu buka terakhir, sudah kedengaran takbiran karena besoknya mau 1 Syawal. Bahagia tidak? Bu? Sedih. Ini sedih sambil tertawa ya Pak, sedih. Jadi Bapak Ibu, saya mengatakan Allah itu tidak butuh apapun dan siapapun. Kalau Allah menyuruh di Al-Quran dan As-Sunnah, harus direspon dengan penuh kebahagiaan, karena tandanya Allah sedang ingin menolong kita. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Ibadah itu penjamin kebahagiaan, bukan pembeban kehidupan dan pembatas kebebasan itu. Baik Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ini ada 2 materi lagi. Mau disampaikan hari ini atau dipotong Bapak Ibu sekalian? Karena khawatir ini sudah jam 6 lebih, Bapak Ibu mau ke kantor dan lain sebagainya. Cukup dulu? Berarti nanti kita lanjut 2 bahasan lagi Bapak Ibu ya, ini baru 1 bahasan. Saya khawatir kalau diteruskan nanti terlalu banyak memakan waktu dan mentaksir kewajiban Bapak Ibu untuk aktivitas harian. Insya Allah nanti kita sambung kembali bahasan kedua dan ketiga di pertemuan kedua insya Allah. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak kita semua senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ketaatan, agar terus Allah banyak memberikan kebaikan di dunia dan merencanakan kita untuk bahagia kelak di surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus Bapak Ibu sekalian memberikan kesempatan kepada kita, menyiapkan bekal-bekal terbaik kepulangan kita ke akhirat, agar kita betul-betul senantiasa dibersamakan penuh kebaikan di dunia dan dibersamakan penuh kebahagiaan sampai nanti ke surga insyaallah. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.